Oke, Ibu Guru Esther, kita akan mengikuti wawancara berikut tentang studi kasus 1 di mana Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kita, sama-sama mengajar di kelas 5. Jadi Ibu Tati ini dikenal sebagai orang yang disiplin dan tapi cenderung galak. Tapi di sisi lain juga yang bekerja keras, ya. Tapi pada suatu hari dia anak murid dari Ibu Tati ini menangis di luar ruangan dan itu mencuri perhatian di sekolah, termasuk teman sekelas dan juga kita yang melihat. Kalau kita posisi sebagai teman Ibu Tati dan kita melihat hal itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan begitu? Dapat kita biarkan atau apa yang bisa kita berikan untuk pengambilan suatu keputusan dalam situasi seperti itu? Mungkin kita juga sebagai guru mungkin ikut melihat dan kita juga ikut mengambil keputusan juga, karena ini masih ada di lingkungan sekolah dan mungkin kita bisa menanyakan terlebih dahulu kepada gurunya untuk kenapa sampai bisa memberikan hukuman seperti itu. Nah, terus yang kalau pelanggaran yang dia lakukan itu tidak terlalu besar, maka mungkin secara guru itu dengan muridnya mungkin bisa berbicara, dia mau memberikan pemahaman di ruang BK begitu kan, begitu. Perlu ada diskusi ya, perlu ada komunikasi ya. Oke, terima kasih Bu Guru atas waktunya untuk studi kasus. Kita masuk pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu tentang Pak Dodi yang guru matematika itu ya. Yang dikenal sangat baik dan tegas, tapi di sisi lain Pak terakhir itu terbukti bahwa Pak Dodi itu memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour itu ya, dan keputusan dia tidak diperpanjang kontraknya. Jadi Pak Dodi menerima keputusan, tapi di akhir itu kalau kita itu mengenal betul siapa Pak Dodi nanti ketika ada kasus yang sangat berbahaya itu, sangat merugikan sekolah itu, yaitu kegiatan studi tour. Kira-kira kalau ada sekolah lain yang menerima Pak Dodi, di satu sisi dia juga harus menghidupi 3 anak kecilnya ya. Kira-kira kita sebagai rekan itu, kira-kira tanggapan kita seperti apa? Untuk mengambil keputusan membantu dia itu seperti apa? Kalau untuk membantu mengisi formulir dengan sejujurnya pasti nanti dia tidak dapat kerja. Nah, kira-kira keputusan apa yang bisa diambil? Mungkin memberikan pemahaman kepada dia bahwa apa yang sudah dia lakukan di sekolah yang pertama tidak boleh dilakukan, karena itu nanti akan merugikan dia sendiri. Karena itu kan dia punya, itu juga pekerjaan yang dia butuhkan. Karena begitu nanti kalau dia bikin terus lagi ulas seperti begitu, nanti dia akan ada punya ini dampak lebih ini lagi. Nanti tidak ada sekolah yang mau menerima dia. Mungkin memberikan dia pemahaman saja. Iya. Oh, berarti berikan pemahaman ya, supaya tidak mengulangi lagi. Tapi kalau disuruh kita mengisi formulir, apakah kita harus menyatakan dengan sejujurnya atau bagaimana? Ya, itu juga sangat mungkin memang kita harus beritahu sejujurnya juga sih sebenarnya, tetapi mungkin nanti kita mungkin bicara kepada sekolah itu bahwa mungkin memberikan dia kesempatan dulu. Oh, begitu. Iya. Berikan dia kesempatan dulu ya. Iya. Oke.
Ya, kita masuk pada kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu tentang di posisi sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia ya. Jadi ada kepala sekolah baru, Ibu Rosdiana ya, Ibu. Dia itu punya target untuk 25% siswanya itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri ya. Tetapi dengan sepertinya suatu paksaan untuk menaikkan nilai-nilai siswa sebanyak 10 poin. Oke, kira-kira kalau kita berada pada posisi yang seperti itu, misalnya kita sudah lebih dari 5 tahun sudah mengajar dan sudah kenalan tentang siswa, murid kita itu sudah kenal, ada bukti penilaian lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi dengan kondisi seperti ini disuruh menaikkan nilai murid sebanyak 10 poin, apa yang akan dilakukan? Kira-kira keputusan apa yang bisa diambil oleh Bu Guru kalau di posisi seperti itu? Ya, kalau itu untuk menyelamatkan anak itu untuk dia masa depan, berarti itu juga bertanggung jawab, walaupun memang itu iya, kita di luar kita punya keterbatasan, tapi kita harus terus mungkin dari nilai tambah saja, mungkin dia punya kerapian, dia punya kehadiran, terus ada pemberian tugas-tugas remedial gitu, tugas-tugas tambahan dari situ, supaya kan itu kan akurat, penilaiannya tuh akurat, jadi ada data, ada buktinya. Bagus. Berarti selain penilaian dalam ujian dan sebagainya itu ada penilaian yang di luar itu, pengetahuan ya, bisa juga sikap bisa dinilai ya. Oke. Berarti itu bisa dilakukan ya. Ini kan pemilihan sebenarnya benar semua nih kan. Kita mau kasih nilai juga, kita tidak mau kasih poin juga, tapi memang seperti yang Ibu Guru bilang, kalau untuk masa depan anak ya kita bisa lakukan. Oke, terima kasih untuk tanggapan di kasus yang ketiga ini. Ya, kita masuk pada studi kasus yang keempat, tentang Pak Budiman ya, yang merupakan guru matematika di SMP Karunia. Guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Tapi suatu ketika orang tua murid dari salah satu murid itu bernama Abdul, itu Bapak Anwar, dia berdiri di depan kelas dan mengacungkan parang sambil berteriak memanggil Abdul untuk mengikuti dia panen ikan di tambak. Kira-kira kalau kita berada pada posisi Pak Budiman seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Keputusan apa, seperti apa yang bisa diambil dalam kasus seperti itu? Mungkin kasus seperti itu, seperti Pak Budiman itu, mungkin nanti awalnya kita menenangkan orang tua itu dulu, terus kita memberikan penjelasan bahwa anak ini juga pembelajaran tuh penting, sekolah itu penting. Mungkin selesai dari dia sekolah dulu, baru sepulang sekolah baru dia bisa ikut memanen ikan. Iya. Berarti ada alternatif ya untuk selain dia bisa belajar, dia juga bisa mengikuti bapaknya untuk panen ikan di tambak. Iya. Oke, terima kasih Bu Guru. Oke, terima kasih untuk keputusannya.